Halo semuanya, selamat datang kembali di konten terbaru Rap Rashid. Jadi di video kali ini kita akan merespon sebuah kritikan yang diberikan oleh YouTuber kondang bernama Eno Bening. Jadi beberapa waktu yang lalu gua sempet ikutan live streamingnya Bang Eno. Bang Eno itu mau mereview viewer-viewer yang punya channel YouTube. Yang mau direview bisa donate di Saweria sebesar 50.000, lalu masuk antrian dan langsung direview di hadapan orang-orang yang nonton live streaming tersebut. Karena tahun ini gua mau memulai konten lagi, seperti yang lu bisa lihat video terakhir gua diupload di November tahun 2023. Itu sudah setahun lebih yang lalu. Jadi di tahun 2025 ini mungkin ini adalah video yang pertama untuk mengawali tahun 2025. Tidak ada salahnya gue coba ikutan sawer dan di-review. Dan di kesempatan kali ini gue akan nonton kembali karena reviewnya gue rekam. Cuma gue nggak tahu ini hal yang boleh atau tidak karena reply-nya juga dari Bang Eno sendiri itu nggak bisa kita lihat kecuali yang membership. Dan passion itu adalah Lu rapper? First impression pertama Bang Eno adalah menyangka kalau channel gue itu membahas tentang hip hop atau rap. Nothing special gitu. Senang dan Audio. sedih ditinggal. Udah denger gua. Halo semuanya. Selamat datang di Seperti tidak enak mukanya menonton video gua. Bro. Bronya tuh udah kayak gak enak gitu loh. Wait, what? The audio is not consistent. And bro trying to be very Irwandi so hard. Bro, you don't have to be very Irwandi, bro. The audio, man. Audio lu gila. Audio lu caur banget asli. I cannot stand it, man. Audio lu bikin pala gue capek dengerin ya. Awal mula semua polemik ini terjadi ketika Ferry Irwandi melemparkan sebuah kritikan. Bro, lu nge-recap. Jadi Bang Eno dengan menonton video di awal tanpa menontonnya sampai habis sudah menyimpulkan bahwa gue nge-recap doang. Padahal di akhirnya itu gue ngasih tahu kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana Ferry Irwandi menyusun konten-kontennya di YouTube-nya itu tidak asal-asalan gitu, ada konten ini dulu, konten itu dulu, konten itu dulu, baru menyerang kasarnya Pak Mardigu. Jadi gimana ya, video gue ditonton baru bab awal sudah disimpulkan nge-recap doang. Kita lanjut lagi teman-teman. Fix the audio. The big problem here is the audio. Audio lu gak konsisten, nyebelin. Gue pakai speaker bagus, gue gedein, gue kecilin, lu tiba-tiba kecil, lu tiba-tiba gede. Lu belajar ambil kelas audio, lu tonton tutorial di YouTube, lu modal dikit untuk beli mic yang lebih bagus atau sound card yang lebih bagus atau mixer yang lebih bagus. Audio lu kelelep dan jualan utama lu adalah audio, tapi audio lu kayak gini. Gak bisa. Audio itu adalah yang utama. Lu mesti effort, lu mesti beli, lu mesti belanja kalau lu perlu. Jadi itu adalah review dari Bang Eno teman-teman. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang tidak biasa dengan kritikan seperti itu mungkin menganggapnya sebagai cacian, bulian, atau makian. Cuma gue karena ketika donate dan berharap di review, gue tidak mengharapkan Bang Eno itu mereviewnya akan seperti apa gitu. Tapi gue kan nontonin ya review-review dari channel sebelumnya. Maksudnya ya udah ini kurang. Cuma ketika lihat channel gue dan audionya busuk. Tapi ada beberapa hal yang ingin gue bahas. Yang pertama adalah first impression dari channel YouTube gue namanya Rap Rashid. Rap Rashid itu rapah Rashid, tapi gue nggak ngambil rapahnya karena menurut gue kurang estetik gitu. Tapi bagi sebagian orang itu awalnya mungkin bisa jadi salah paham. Salah pahamnya menyangka channel gue itu channel hip hop atau rap. Jangan keluar, stay aja di rumah, sudah dengarkan dengan cara ramah. Tapi kenapa kalau yang malah marah, beban pikiran bikin naik dan Yang kedua, soal Ferry Irwandi. Ada yang ngomong Ferry Irwandi versi light, Ferry Irwandi kemasan saset, Ferry Irwandi pas masih percaya goib, Ferry Irwandi pas masih di stan. Untuk hal itu gue terima banget ya dan setuju bahwa kita di sosial media harus mempunyai karakter. Dan di video-video itu yang dimana video gue masih tahun 2023, 2 tahun yang lalu, yang dimana gue masih sering banget nontonin konten-konten Bang Ferry itu sendiri, dan otomatis apa yang kita sering tonton ya jadinya referensi gue. Maksud gue yang gak begitu salah banget untuk ngikutin karakter seseorang, biar lu mulai aja dulu gitu loh. Tapi gue menerima itu karena gue juga sendiri tahu harus punya karakter sendiri gitu di sosial media. Dan perlahan juga gue akan berusaha untuk mencari itu. Audio, jelas ya kita yang paling penting itu audio. Dan Bang Eno bilang, lu modal lah, harus modal lah, bla bla bla. Ini gue modal, ini gue beli mic soundtech. Maksud gue itu pas gue ngerjain video itu masih tahun 2023 dan mic gue masih clip on harga 26.000. Ini masih ada riwayat
setiap pemesanannya. Kenapa audionya pelan? Ini gue bukan pembelaan, tapi gue hanya menceritakan apa yang terjadi di situasi dan kondisinya pada saat itu. Jadi mic gue clip on 26.000 dan gue colok ke HP. Dan di HP itu kadang-kadang kalau misalnya mic murah 26.000 itu di tengah-tengah syuting itu suka ada tert 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 tert. Kenapa audionya pelan? Kalau misalnya dinaikin disable-nya atau volumenya, itu noise-nya berantakan banget asli. Dan kalau misalnya pakai denoiser juga, itu hasilnya kalau dipaksain hilang noise-nya ya, suara guanya juga jadi nggak enak gitu, jadi kayak robot. Jadi solusinya apa? Gue pakai denoiser dikit dan disable-nya nggak gue tinggiin biar noise-nya tuh nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kedengeran. Mau nggak mau ambil tengahnya. Itu awal-awal gue ngonten terlihat dari channelnya baru beberapa video. Maksud gue apa lu adanya ya udah mulai aja gitu. Dan sekarang ini gue udah modal. Ini gue modal. Gue beli dari hasil gue kerja. Terus gue melakukan riset untuk melihat bagaimana respon orang-orang ketika gue dikritik lalu menerimanya dengan baik. Gue upload di Reels. FYP 150.000 views lebih. Ekspektasi gue di komen tersebut ada yang bertanya bagaimana caranya untuk bisa menerima kritik seperti itu, tapi tidak ada. Sebagian orang yang komentar itu memenuhi ekspektasi gue. Salut bang, gak semua orang bisa nelan kritik, tapi lu dikritik malah makin gacor begini. Semangat ngontennya, terima kasih abangku. Dan banyak yang nyemangatin, thank you semuanya. Dan kritiknya juga sambil ngasih solusi. Betul, Bang Eno kritiknya bagus, lu juga mau mendengar dan menerapkan kritiknya, bagus deh. Terus juga ada yang nambahin justru, lagi satu bang, coba di color grading sedikit. Alarm bunyi bentar. Setengah 7 pagi. Suka nih dengerin kritikan tapi dijawab dengan perbaikan. Keren bang, gak semua orang bisa nerima kritik. Jadi beberapa atau sebagian orang yang komentar itu menggambarkan bahwa mengkritik dan dikritik itu buat kita masih merupakan hal yang mewah, bukan hal yang biasa. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa menerima kritik? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, setidaknya ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Eksternal itu siapa yang mengkritik, apa yang dikritik, dan bagaimana cara mengkritiknya. Kemudian faktor internal yaitu seberapa jauh kita mengenal diri kita, kekurangan dan kelebihan. Dan yang terakhir adalah salah satu istilah yang baru gue temukan, yaitu superiority complex. Pertama, gue lihat dulu siapa yang kritik. Eno Bening. Eno Bening adalah orang yang sudah lama berkecimpung di sosial media, khususnya YouTube. YouTube Rewind tahun 2014 itu yang ngedirect Bang Eno. Udah kebayang kan seberapa sepuh dia. Dan dia juga bekerja sebagai social media strategist. Jadi untuk ngurusin hal-hal yang berbau sosial media, Bang Eno sudah paham. Misalnya yang ngomong orang out of nowhere gitu, kita nggak tahu siapa. Ya kita dengerin apa kritiknya. Kritiknya soal audio. Audio itu adalah sebuah teknis penting ketika kita sudah berurusan dengan dunia konten, khususnya konten audiovisual. Ketika udah tahu siapa yang kritik, apa yang dikritik, kita lihat bagaimana cara mengkritiknya. Di sini Bang Eno memang agak keras dan tegas dan jujur, ini mungkin pertama kali gue dikritik. Bahkan dengan cara seperti itu, gue pertama kali denger, ngelihat live streamingnya langsung, jujur deg-degan bro, panik, ditonton banyak orang. Tapi di satu sisi juga gue mikirnya this is just for fun gitu. Bang Eno juga udah ngasih disclaimer ketika ngasih link Sawerianya, jadi ya udah. Nah misalnya ada yang bilang gue dikritik seperti itu sama Bang Eno misalnya, dan dengan cara yang seperti itu mungkin belum bisa menerima. Mungkin ini salah satu cara untuk menghandlenya. Kita melihat dari faktor internal dulu. Kita harus mengetahui diri kita lebih jauh. Di sini Bang Eno first impression ke gua, konten-konten gua itu masalah audio yang busuk. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, ada beberapa konten gua yang membahas Ferry Irwandi dan Timothy Ronald itu tembus sampai ribuan views. Konteksnya adalah ketika video kita udah ribuan views, berarti kan algoritma nyebarin ke beranda-beranda orang. Video kita disebarin berarti kan ada retention dan videonya engage. Itu berarti gue menarik kesimpulan bahwa audio gua sebenarnya tidak seburuk itu untuk sebagian orang karena masih ada yang nonton. Dalam artian masih ada penonton yang stay gitu, masih bisa didengar suara gua. Tapi apakah pernyataan Bang Eno menjadi salah? Tidak juga. Mungkin kalau misalnya di konten itu audio gua sudah nyaman, bisa jadi mendatangkan lebih banyak penonton lagi. Ketika ada orang yang mengkritik, kita lihat dulu, refleksi diri dulu, bener nggak kurangnya seperti itu? Atau separah itu nggak, seburuk itu nggak? Lalu kita improve. Seperti
seperti itu. Kecuali lu mempunyai masalah dengan diri lu. Karena satu poin terakhir yang akan gue bahas yaitu tentang superiority complex. Superiority complex adalah istilah yang pertama kali dikenalkan oleh seorang psikolog yaitu Alfred Adler. Di dalam teorinya mengatakan bahwa superiority complex adalah mekanisme pertahanan atau defense mechanism untuk menutupi kekurangan dalam dirinya. Ada beberapa hal yang bisa gue mention, setidaknya hal ini pernah gue alami untuk dijadikan contoh. Lu berada di circle yang sempit dan di dalam lingkaran itu lu ngerasa bahwa diri lu yang paling oke, yang paling baik, yang paling keren, yang paling hebat, si paling menyala abangku lah pokoknya. Dan seiring berjalannya waktu, perasaan itu tuh semakin melekat dalam diri lu. Ketika lu keluar dari circle itu ke circle yang lebih besar, kemungkinan besar lu akan mengalami culture shock. Lu mungkin ketika keluar circle yang lebih besar, lu akan melihat orang-orang ada yang lebih hebat dari lu, ada yang lebih pintar dari lu. Lebih shocknya lagi ketika lu ada yang mengkritik. Dikritik itu kan berarti masih ada yang kurang dan berharap ke depannya bisa diperbaiki lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi untuk orang yang memiliki perasaan bahwa dirinya adalah yang lebih baik dan itu sudah melekat cukup lama, ketika dikritik, orang itu akan melihat kritikan itu sebagai kekurangan atau bahkan kesalahan. Jadi apa yang dilakukan? Seperti definisi yang gua sebut tadi. Dia akan melakukan mekanisme pertahanan atau defense mechanism untuk menutupi kekurangan dalam dirinya. Intinya adalah dia tidak menerima bahwa dirinya masih kurang atau mungkin salah. Cukup sulit untuk menerima masukan dari orang lain. Enggak, pokoknya gue paling hebat. Enggak, pokoknya apa yang gue kerjakan itu udah perfect banget. Pokoknya gue yang paling benar. Wah. Dan arc Eno Bening ini diakhiri oleh Bang Eno sendiri yang mampir di reels gua dengan meninggalkan jejak komentar good luck katanya. Ada update terbaru dari Bang Eno sendiri di komunitas YouTube-nya yang menyatakan bahwa hal ini menjadi tidak sehat, yang diniatkan awalnya untuk saling support konten kreator yang baru netes seperti gua, tapi ternyata beberapa penonton ada yang repot-repot datang ke channel konten kreator yang direview Bang Eno yang mungkin masih banyak kurangnya, lalu dimaki-maki, diledek dan dijatohin. Bang Eno sendiri itu bilang bukan cerminan komunitas ini dan tujuan gue bikin review sosmed. Jadi PR kita masih banyak menerima kritik dan masih ada orang-orang yang seneng melihat orang lain itu diliatin kesalahannya, kurangnya di mana. Aduh. Dan yap, jadi itu adalah respon gue melihat review dari Bang Eno. Gue sangat senang sekali karena ya gue butuh juga gitu kritikan yang seperti itu, yang bener-bener ditampar, tajam dan tegas. Gue bisa ngeliat banget Bang Eno tuh mukanya emosi banget dan benci banget sama audio gue ngerasa ini worth it banget untuk mengeluarkan 50.000 dan mendapatkan kritikan yang banyak dari segala arah dari Bang Eno sendiri dan penonton-penontonnya juga banyak yang komentar dan memberikan saran. Terima kasih Bang Eno atas kritikannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hal itu juga bermanfaat buat lo yang nonton kali ini. Tentunya bermanfaat buat gue. Semoga ini menjadi hal yang baik ya, mendapat kritikan yang amat sangat tajam untuk mengawali tahun 2025. Kita lihat apakah akan konsisten ke depannya. Target gue sih seminggu sekali upload video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sudah menyempatkan waktunya untuk melihat gue dimarah-marahin sama Bang Eno. Semoga sehat selalu, bahagia, dan lancar rezekinya. Sekian dari gue, full respect to the moon and back. Sampai jumpa di konten selanjutnya.